Pemirsa Intens Investigasi, jagat dunia hiburan tanah air tentu tengah dikejutkan dengan kabar duka yang baru saja menimpa seorang selebriti yang juga diketahui merupakan mantan istri aktor tampan Samuel Rizal, Stefy Agnesiya, yang meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Maret 2024 lalu. Pergi menghadap Sang Maha Pencipta di usia ke-32 tahun dan dengan meninggalkan sang suami Anggi Pratama dan kedua anak laki-lakinya, kepergian Stefy mengundang tanda tanya besar. Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya, ia sempat membeberkan sebuah hasil ronsen yang memperlihatkan adanya benda aneh dan janggal diduga di dalam tubuhnya. Tidak cukup sampai di situ, Stefy pun sempat menceritakan dugaan ilmu-ilmu supranatural yang dikirimkan kepadanya dan disinyalir dari seorang wanita yang menurutnya saat itu sudah diketahui siapa sosoknya. Lantas seperti apakah ahli spiritual Pangeran Langit bersama Ratna Listi menelisik dugaan yang disinyalir menimpa almarhumah Stefy Agnesiya tersebut? Benarkah pula Pangeran Langit selaku ahli spiritual yakin gangguan spiritual tersebut yang menyebabkan Stefy menghembuskan nafas terakhirnya? Seperti apa pula analisa Pangeran Langit mengenai benda aneh dan janggal yang dapat terlihat melalui metode medis tersebut? Benarkah benda aneh dan janggal tersebut benar seperti dugaan almarhumah Stefy Agnesiya yang berkeyakinan penuh ada sebuah kiriman santet yang dikirimkan kepadanya dari seseorang yang tidak menyukainya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perkara rezeki, jodoh, dan maut, seperti diketahui menurut syariat Islam, memang merupakan rahasia dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah ditetapkan sejak lama dan tidak bisa untuk dirubah. Meski begitu, tentu di antara kita masih banyak yang meyakini adanya kekuatan lain, seperti halnya kekuatan supranatural, yang konon bisa melakukan segala hal, bahkan bisa sampai mencelakakan seseorang. Ya, perkara ini sepertinya pas untuk menggambarkan apa yang diduga terjadi dan menimpa seorang selebriti bernama Stefy Agnesiya, yang semasa hidupnya pernah berujar jika ia terusik dengan adanya kekuatan lain, yaitu kekuatan supranatural alias santet yang konon dikirimkan kepadanya. Mengejutkan publik dengan temuan benda aneh dan janggal yang terlihat dari hasil ronsen yang dilakukannya. Awal mulanya ia penasaran dengan hal tersebut lantaran sering merasakan ada hal yang berbeda di dalam tubuhnya yang diduga adalah sebuah penyakit lambung. Apa kabar? Pengen cerita sedikit, pengen nanya pendapat kalian. Kalian tuh percaya gak sih kalau di zaman begini masih ada yang namanya santet menyantet atau ilmu sihir? Nah, aku tuh pengen banget cerita ke kalian yang aku alami sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini, tuh nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun, aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Nah, sampai suatu saat
ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Mencoba menelisik dan menerawang dugaan apa yang menimpa mantan istri aktor Samuel Rizal tersebut, tim intens investigasi pun mencoba untuk menanyakan langsung kepada ahli spiritual Panglima Langit dan aktris Ratna Listi yang biasa berurusan dengan fenomena seperti ini. Lantas seperti ini penerawangan gaib Panglima Langit dan Ratna Listi mencoba menjelaskan dugaan yang disinyalir menjadi alasan kepergian aktris Tevi Agnesia tersebut. Saya ketahui, menurut saya iya gitu. Memang ini ada gangguan santet gitu. Ya kembali lagi kepada takdir sih ya. Kalau memang takdir dari Allah, memang sebab musabab kematian itu disebabkan oleh itu, ya kita sebagai manusia mengimani. Artinya memang sihir itu di dalam agama, di dalam Al-Quran itu memang ada dijelaskan tentang ilmu sihir tersebut yang bisa menceraikan, memecah belah, menghilangkan nyawa, melumpuhkan, bahkan sampai menghilangkan nyawa juga sekalipun. Itu bisa terjadi gitu. Saya sebenarnya sebelumnya juga kadang-kadang asal buka Instagram sering lewat di IG saya tuh postingan-postingan almarhumah gitu. Saya taunya tadi pagi gitu, pas salah satu Instagram siapa gitu yang saya lihat. Banyak yang posting sih. Kok kayaknya saya kenal nih wajah ini gitu kan. Saya buka-buka. Saya bukan kenal secara memang kenal, tapi ya, di postingan Instagram sering terlihat gitu. Follower kan. lah gitu. Follower gitu. Jadi saya wah kaget juga saya gitu. Saya kaget gitu. Setahu saya kan beliau sehat, tuh sehat banget gitu, energik banget gitu. Sehat banget, energik banget, yang kok secepat itu gitu tiba-tiba langsung. Ya memang tidak ada yang tidak mungkin kalau ajal sudah menjemput, tapi secara kajian logikanya tuh terlalu cepat gitu, cepat itu gitu langsung. Berarti sakit langsung. Nah, kalau santet ini memang sebenarnya bisa membuat seseorang itu meninggal dunia ya, karena dia menyerang di sekitaran, bisa jadi kepala, jantung, jadi kayak membuat penyumbatan di aliran darah, terutama di saraf-saraf atau jantung. Nah, itu bisa terjadi gitu. Kalau saya lihat sendiri dari auranya almarhumah, ya sebenarnya tidak layak sih ya menceritakan orang yang sudah tiada. Sebenarnya tidak layak untuk dibahas, tapi saya kasih garis besar kalau menurut saya lihat memang ini ada gangguan. Memang ada gangguan sosok yang tidak baik, sosok setan kita bilangnya, jin jahat yang memang menempel gitu di badan gitu, sehingga menyebabkan penyakit di dalam tubuh tersebut. Itu yang saya lihat seperti itu. Sebagai seseorang yang memiliki mata batin spiritual, Panglima Langit dan Ratna Listi memang meyakini adanya kekuatan spiritual yang bisa mencelakai seseorang, bahkan menghilangkan nyawanya. Apalagi bentuk-bentuk dari kekuatan gaib tersebut pun konon sudah dirasakan almarhumah Tevi Agnesia yang diceritakannya sudah berlangsung selama lebih dari 3 tahun belakangan ini. Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja gitu, di dunia ini. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet, jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gitu. Artinya menurut Panglima ini santetnya tingkat tinggi ya?
ilmunya. Iya, pastinya begitu gitu. Karena udah terlihat jarum yang pertama itu real, nyata terlihat jarum bisa di dalam badan. Nggak mungkin dong, ngapain kok bisa ada di jarum di dalam badan. Nah itu saya meyakini itu memang ada yang syirik dengki, jahat sama dia gitu, Ada mengirimkan santet gitu. Saya ketahui, menurut saya iya gitu. Memang ini ada gangguan santet gitu. Ya kembali lagi kepada takdir sih ya. Kalau memang takdir dari Allah memang sebab musabab kematian itu disebabkan oleh itu, ya kita sebagai manusia mengimani ya takdir dari Allah memang sebab musabab kematian itu disebabkan oleh itu, ya kita sebagai manusia mengimani, artinya memang sihir itu di dalam agama, di dalam Al-Quran itu memang ada dijelaskan tentang ilmu sihir tersebut yang bisa menceraikan, memecah belah, Menghilangkan nyawa. melumpuhkan, bahkan sampai menghilangkan nyawa juga sekalipun. Itu bisa terjadi gitu. Tidak cukup sampai di situ, Panglima Langit dan Ratna Listi pun meyakini benar bahwa ada seseorang yang mengirimkan kekuatan supranatural atau santet kepada Steffi seperti yang diceritakannya. Bahkan sudah diketahui siapa orang tersebut karena sering menghantuinya setiap malam. Lantas apa dugaan dari Panglima Langit mengenai alasan dikirimkannya kekuatan spiritual tersebut? Benarkah ada unsur kecemburuan seperti yang diungkapkan almarhumah dalam akun media sosialnya sebelum tutup usia? Benarkah pula dampak yang dirasakan seseorang yang terkena kekuatan spiritual atau santet adalah seperti yang diungkapkan almarhumah Steffi Agnesia sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 21 Maret 2024 lalu? Kalau kamu bilang orang yang senang sama aku, tapi ternyata sayangnya yang nyantet aku itu perempuan. Kenapa aku bisa bilang perempuan? Karena aku juga gak pernah mencari kenapa aku sakit ini. Tiba-tiba aja ada orang yang datang mijitin aku terus bilang ada sesuatu yang aneh di badan kamu. Terus gak sengaja lagi aku ke airport ketemu sama orang juga bilang di badan kamu ada sesuatu yang aneh. Sampai beberapa saudaranya, teman-teman aku yang aku ceritakan dari dua orang ini ngomong, akhirnya membuka suara karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan dan ngomong hal yang sama, yang ngerjain adalah perempuan. Dan ini sudah pada saat dikasih tahu itu hampir setahun yang lalu, dia bilang ini sudah lama di badan kamu sekitar 3 tahunan. Untung kamu kuat banget ya, biasanya kalau orang sih udah gak kuat. Dan aku sempat ditanya, pada saat 2019 kamu pernah berantem sama siapa? Itu cluenya. Mungkin saja karena di dalam kehidupan dunia ini kan kadang-kadang kita baik, kita masih menjaga ucapan, kita masih menjaga tingkah laku kita, tapi tetap saja masih ada orang yang gak suka sama kita, yang iri dengki sama kita. Nah, apalagi mungkin kalau kita mungkin ada salah bicara, itu mungkin lebih parah lagi ya, lebih bisa jadi orang itu mungkin dengki, khianat sama kita, memang Dendam. ya kita nggak tahu dia bisa pergi ke dukun mana atau kemana, mau menghancurkan kita, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan kesehatan kita, bisa saja terjadi. Ya, tapi kalau pantauan Panglima, kalau kasus Steffi ini apakah memang dia pernah berbuat salah sehingga orang dendam sama dia, atau karena ada orang yang iri? Kalau iri kan artinya dia tidak buat salah kan. SMS itu susah melihat orang senang. Kalau saya lihat ini lebih kepada orang yang iri gitu, Kan? orang yang nggak suka melihat dia bahagia, dia Sementara itu, seperti diceritakan almarhumah Steffi Agnesia yang menuturkan telah melakukan segala cara untuk sembuh dari penyakit yang awalnya sebagai sakit lambung tersebut. Usaha yang dilakukannya sepertinya tidak mendapatkan hasil. Benarkah menurut Panglima Langit dan Ratna Listi, kekuatan seperti supranatural tak bisa disembuhkan dengan cara medis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Seperti
diceritakan almarhumah Stefi Agnesia yang menuturkan telah melakukan segala cara untuk sembuh dari penyakit, bahkan mendatangi 25 dokter. Usaha yang dilakukan Stefi agaknya tak mendapatkan hasil yang maksimal. Pasalnya banyak yang menduga almarhumah Stefi menghadap Sang Maha Pencipta karena dugaan kekuatan supranatural yang dikirimkan kepada dirinya. Lantas bagaimana Panglima Langit dan Ratna Listi melihat hal ini? Benarkah menurut pengetahuan mereka sebagai ahli spiritual, penyakit non-medis tidak bisa disembuhkan secara medis, sehingga harus dilakukan dengan cara lain? Bisa, karena kalau sakit non-medis ini yang diserang pertama biasanya itu dari sisi pernafasan kita. Kepala kita terasa berat, jantung kita ritmenya berdetak tidak stabil, grafiknya, habis itu kita kayak ketika otot-otot dengkul kita, lengan kita itu terasa seketika langsung kayak lemes, nggak bertenaga. Jadi kayak orang yang benar-benar mau pingsan gitu, yang dirasakan seperti itu. Iya. Ya. Itu benar sekali, karena kalau penyakit non medis tidak bisa disembuhkan secara medis karena memang makhluk itu kan jalurnya beda ya. Berjalan di dalam aliran darah, dan makhluk itu yang menyebabkan raga itu sakit, bukan penyakit yang memang sudah tumbuh di dalam badan sehingga bisa diobati dengan obat. Nah, dia memang harus diobati dengan doa-doa spiritual yang memang khusus menghancurkan penyakit tersebut gitu. Sementara itu, fenomena kekuatan supranatural seperti diketahui bukan hal yang baru di tanah air. Meski masih kerap dianggap sebagai hal yang tabu, bahkan dianggap sebelah mata, nyatanya fenomena ini masih kerap dilakukan dan bahkan kerap dilakukan untuk melenyapkan lawan bisnis seseorang atau bahkan seseorang yang tidak disukainya. Lantas seperti apa cara dari Panglima Langit dan Ratna Listi untuk terhindar dari kekuatan supranatural atau santet? Bisa saja sih. Yang pertama kita harus rajin melakukan sholat 5 waktu. Nah, yang lebih penting lagi kita harus punya amalan ilmu doa yang keseharian kita terus bacakan, yang benar-benar kita tanamkan di dalam aliran darah kita, daging kita, tulang kita, sehingga dia menyatu di dalam tubuh kita, membentuk sebuah perisai. Perisai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlapis-lapis. Jadi tidak cukup hanya satu doa, harus beberapa doa. Semakin banyak doa yang kita amalkan, semakin bagus, semakin berlapis-lapis benteng dari Allah di dalam tubuh kita. Untuk yang muslim Bang ya Mbak, bagaimana dengan untuk non-muslim? Sama aja, menurut keyakinan masing-masing. Jadi apa yang mereka yakinin, apa yang mereka imani, ya amalkanlah doa-doa dari kitab yang mereka yakini dan mereka imani. Yang penting ujung-ujungnya minta perlindungan terus sama Tuhan ya? Sama Tuhan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.